Dan ini adalah pintu masuk pemakaman. Jadi suara kami tidak bisa keras karena di sini sebenarnya dilarang untuk membawa kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mbak Gol Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan para pemirsa di seluruh Nusantara ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan hari ini saya melakukan penelusuran ke Gunung Kawi yang termasuk wisata religi yang ada di Kabupaten Malang di Desa Wonosari. Dan pada malam ini saya akan menelusuri dari ujung utara pintu masuk dari Gunung Kawi ini, yang konon katanya menurut narasumber yang saya temui bahwa di Gunung Kawi adalah tempat pesugihan. Namun semua itu dari diri kita masing-masing. Dan di wisata religi Gunung Kawi ini termasuk makamnya dari Mbah Imam Sujono dan Mbah Jogo. Dan di sini dari peziarah dari kalangan etnis Tiongkok, juga dari kalangan berbagai macam suku juga bisa ditemui di area Gunung Kawi ini. Baiklah pemirsa, marilah kita telusuri mulai dari ujung utara, kita berjalan dulu. Nah pemirsa, di tempat di pintu masuk besaran Gunung Kawi, di sebelah utaranya ada tulisan semacam monocoroko yang dituliskan bahwa di sini pesarean makam Mbah Imam Sujono. Oke, kita mulai menelusuri dari sini dulu, dan kita akan menuju ke tempat makamnya Mbah Imam Sujono. Dan di perjalanan ini, tepat di samping saya di sini juga ada hotel, juga ada tempat-tempat warung makan. Dan perkiraan dari sini sampai ke makam sekitar 20 meter. Dan tepat di perjalanan ini semua nuansanya merah. Dan di tepat di samping saya ini ada sebuah gambar dari orang-orang Tionghoa yang berartikan bahwa ini ada filosofinya semua, bahwa kita harus menghormati seorang raja. Raja itu termasuk orang yang lebih tua ataupun pemimpin dari kita. Dan di sini ada sebuah lukisan yang menandakan orang ini, kalau orang Jawa mengatakan ini lagi sedih, susah, namun dia tersenyum. Dari filosofi gambar ini yang artinya bahwa manusia hidup dalam menjalani apapun itu harus dihadapi dengan senyum. Sesulit apapun kehidupan ini, kita harus bisa menghadapinya dengan senyum agar solusi bisa terselesaikan. Dan sebelum kita memasuki area pemakaman Mbah Imam Sujono, dan di sini adalah tempat aula di mana orang melakukan ritual ruatan. Ini letaknya di bawahnya pesarean, sekitar 10-15 meter dari pesarean. Dan ini setiap orang yang ruatan di sini semua, mulai dari kalangan manapun semuanya ke sini. Kalau diruat, biasanya ruatan itu dijalani jika anak tunggal ataupun anak laki-laki dan perempuan saja. Dan ini tepat di gedung Aula Ngesti Budaya inilah telah menjalani ritual ruatan itu. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan menuju pesarean.
setiap ruatan itu biasanya nanggap wayang, dan kalau nanggap wayang itu ada di sini. Rupanya ini ada orang ruatan di dalam, dan di situ adalah tempat orang-orang yang lagi ritual ruatan. Di jalan kita menuju pesarean ini, kita nanti akan melewati pedagang-pedagang kecil yang biasanya jual bunga. Bunga itu gunanya untuk kalau kita mau ziarah ke makam, dan bunga ini tidak mahal, harganya murah sekali, cuma seharga 5.000 ataupun 10.000. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Di dalam perjalanan ini, tepat di samping kanan saya itu ada sebuah gedung yang biasanya di sini yang bisa sering dibilang orang tempat jamsi, untuk melihat nasib kita menggunakan jamsi yang biasanya dikocok pakai bambu, dan bambunya bisa jatuh, dan tepatnya di sini jamsi itu. Cuma karena ini malam jadi tutup. Biasanya kalau siang buka. Coba kita telusuri. Seperti ini. Ini dikhususkan untuk beribadah di Kuan Yin atau di Kuang. Bangunannya seperti kelenteng. Kalau dilihat dari kejauhan seperti ini, memang di sini dari kalangan etnis Jawa ataupun etnis Tiongkok, di sini bercampur semua. Karena memang diyakini bahwa dulunya murid Mbah Imam Sujono pertama kali itu orang dari Tiongkok, dan sangat percaya sekali Mbah Imam Sujono juga Manjoko. Dan ini adalah pintu masuk pemakaman. Jadi suara kami tidak bisa keras karena di sini sebenarnya dilarang untuk menggunakan kamera. Seperti ini teman-teman. Oke, kita dengan masuk dulu. Ini jalannya naik. Seperti ini teman-teman. Oke, kita masuk. Jadi ternyata kita nggak bisa masuk teman-teman ke arah makamnya, karena kuncinya dikunci, pintunya, pintu gerbangnya dikunci. Nah seperti ini teman-teman. Ini dikunci, jadi kita nggak bisa masuk. Kita telusuri dari luarnya saja. Kita nggak bisa masuk ke pohon Dewan Darunya. Baiklah, kita turun, kita telusuri di tempat yang lainnya. Ini jalannya, kita turun lagi. Ini rumahnya ada jalan masuk, nggak tahu kemana. Coba kita lewat sini. Kita lewati jalan kecil, dan tepat di bawah pohon Dewan Daru, depannya makam. Di sini ada pohon besar. Pohon besar itu seperti ini teman-teman.
nggak tahu itu ada apa. Coba kita zoom. Dan ini letaknya seperti kelenteng, teman-teman. Ini kelenteng tempat Xianxi. Coba kita telusuri. Tahu itu kayak ada penampakan putih. Baiklah, kita langsung menelusuri. Suara saya nggak bisa kenceng karena sebenarnya ini dilarang dikamerakan. Jadi seperti ini, teman-teman. Kita cari, barangkali ada penampakan. Mudah-mudahan ada makhluk astral yang mau menampakkan. Memang di sini letaknya pesugihan, tapi semua itu tergantung dari kita masing-masing. Dimanapun kita berziarah, kalau untuk materi itu dinamakan pesugihan. Tapi kalau kita berziarah untuk menghormati leluhur dan mendoakan supaya leluhur itu diterima di surganya Tuhan, insya Allah semua itu nggak bisa dikatakan yang namanya pesugihan, tapi bisa berkah buat diri kita sendiri. Jadi penampakan kalau dari jauh seperti ini kelentengnya, dan seperti ini. Sangat bagus sekali bangunannya, karena ini dibangun oleh banyak pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Bahkan seluruh Asia pernah ke sini. Bahkan dari Malaysia, Singapura pun juga sering ke sini. Kalau kita bisa masuk ke dalam area pemakaman Mbah Imam Sujono, di situ tepat di depannya makam, pintu masuk makam, di situ ada pohon dewandaru yang dikenal sebagai pohon yang bisa membuat orang keberuntungan, sebagai pohon keberuntungan. Hanya ada penampakan. Itu ada penampakan putih, nggak tahu apa. Coba kita zoom. Tepat di atasnya itu ada penampakan, teman-teman. Agaklah cuma ada kayak orang tua putih gitu. Baiklah, teman-teman, di situ ada cahaya mengkilap putih. Coba kalau dibiarkan di zoom, cahaya apa kita belum tahu. Dan di atasnya gelap sekali. Baik, kita terus menelusuri. Bangunannya sangat besar sekali, teman-teman. Seperti ini kalau kelentengnya. Bahkan dari seluruh Asia pernah ke sini, mulai dari Singapura, Brunei, Malaysia. Pengusaha-pengusaha besar semua yang ke sini. Tidak semua pengusaha besar, juga usaha-usaha kecil di sini, karena di sini tuh diyakini setiap orang yang berziarah ke sini itu biasanya sukses dalam berdagang, tinggal permintaan kita. Bahkan orang meyakini bahwa sini adalah sering dikenal sebagai pesugihan Gunung Kawi. Akan tetapi bahwa di sini itu sebenarnya ada sejarahnya tersendiri. Itu ada cahaya putih jalan-jalan terus, cuma kita nggak tahu cahaya apa. Bahkan kalau ada yang ke bawah, bahkan di bawah kita, sebenarnya ini tidak ada apa-apa, cuma ada cahaya putih jalan. Kita belum tahu apa. Mudah-mudahan langsung menampakkan. Maaf kalau kameranya goyang. Coba kita seperti ini. Terus ini cahaya putih ini saya nggak tahu geraknya kemana aja. Dan ini kita arah turun dari pesarean.
Tepat di bawahnya pesarean, di sini ada sebuah masjid. Di sini masjid ini nggak tahu masjid apa, coba kita lihat. Cuma pintunya juga ditutup, di sini semua tertutup. Jadi kalau malam tidak bisa masuk. Jadi seperti ini. Dan ini adalah tempat-tempat ritual juga. Biasanya orang-orang pada nginep, juga ada penginapannya buat orang yang mau berziarah, yang untuk bermalam. Dan ini masjid yang ada di bawah pesarean, namanya Masjid Agung Imam Sujono. Jadi ini seperti ini masjidnya, Masjid Agung Imam Sujono, Wonosari, Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Dan masjidnya seperti ini, sangat bagus sekali. Ini menandakan kerukunan antara umat beragama, karena tepat di samping kelenteng, berjarak sekitar 10 meter. Di masjidnya lebar, besar sekali. Dan ini adalah tempat cateringnya. Jika orang ritual biasanya masak di sini, bisa pesan. Jadi kita nggak masak dari rumah, dari sini pun bisa kita pesan di sini. Dan ini adalah gerbang masuk pintu masjid. Dan itu adalah area nuansa merah, nuansa kelenteng, sangat bagus sekali. Adalah tempat-tempat orang-orang jualan. Dan ini adalah arah kita masuk ke pesarean. Dari Kuantin Jamsi juga ada loket pendaftaran selamatan, juga ada di sini. Kita dikasih tunjuk. Dan di sini adalah ada juga kawasan kuliner yang arah ke timur. Kita akan melewati. Dan di sini adalah pusat aneka makanan, aksesoris, oleh-oleh. Yang saya bicarakan pada nuansa merah tadi adalah pusat oleh-oleh dari Gunung Kawi, juga pusat makanan. Sini yang dijual banyak benda-benda antik. Benda-benda antik seperti ini, teman-teman. Benda antik seperti ini. Ini dijual di sini. Seperti ini, sangat bagus sekali buat oleh-oleh. Dan di sini juga ada belangkon yang termasuk dipakai adat Jawa, juga ada peci buat orang-orang yang mau sholat, juga ada bangkia, juga ada pula tempat nggak tahu namanya karena aku bukan orang Cina. Dan tepat di samping jual oleh-oleh tadi, di sini ada banyak lukisan di Gunung Kawi. Ini pertama ditemukan tahun 1971. Dan di sini adalah filosofi semua. Gambar-gambar di sini banyak filosofi. Di sini ada seorang konglomerat gambarnya, dan juga ada orang petani, juga ada orang Tionghoa yang bercampur di sini. Jadi di sini tidak membedakan etnis. Di sini seorang petani bekerja keras untuk kesuksesan. Dan sini juga ada gambar-gambarnya seperti ini, teman-teman.
Oke, kita masuk akan jalan. Oh iya, di sini juga ada sekolah SD unggulan. Ini kita masuk ke sini. SD Islam Unggulan Kiai Zakaria telah termasuk nama dari Mbah Imam Sujono. Dan Mbah Imam Sujono itu tadi termasuk pengawal dari Pangeran Diponegoro. Dan setelah Pangeran Diponegoro meninggal, Mbah Imam Sujono berkelana dan berdiam diri ada di Gunung Kawi, juga menyebarkan agama Islam di sini bersama Mbah Jogo. Dan sebenarnya Mbah Jogo itu adalah muridnya dari Mbah Imam Sujono. Sebenarnya di sini kalau siang adalah kawasan kuliner dan pusat oleh-oleh aksesoris. Di sini juga nuansanya nuansa merah, nuansa kelenteng. Memang kebanyakan yang kesini adalah warga Tionghoa, tapi di sini tidak membedakan etnis. Ada Jawa, ada Tionghoa, dan dari manapun, bahkan seluruh Asia juga ke sini, hanya untuk mengelak berkah di pesaran Mbah Imam Sujono, karena diyakini Mbah Imam Sujono ini adalah sesepuh dari Gunung Kawi sini. Setiap di jalanan sini banyak lukisan yang tidak lepas dari adat Tionghoa. Di sini ada yang namanya gambar leang-leong, ataupun nggak tahu ini nama gambar apa, namanya singa. Kebanyakan ini ada di adatnya orang-orang Tionghoa. Jadi di sini campur, ada masjid, ada adatnya orang Jawa, ada adatnya orang Tionghoa, bercampur semua. Ini menandakan kerukunan umat. Memang harus seperti ini. Manusia hidup di dunia itu harus selalu berdampingan, baik dari kalangan suku. Baiklah pemirsa, sekian penelusuran malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk malam ini saya mohon maaf karena saya tidak bisa menelusuri di dalam makamnya Mbah Imam Sujono dan Mbah Jogo itu, karena seperti yang pemirsa lihat seperti tadi, di situ gerbangnya dikunci, jadi kita nggak bisa masuk. Jadi kita cuma bisa menelusuri di arah luar makam. Dan saya sebenarnya dari tadi ingin masuk ke dalam makam dan ingin menelusuri di arah Dewan Daru yang tempatnya orang banyak bilang bahwa di situ adalah tempat pesugihan. Tapi sebenarnya semua pembicaraan orang, kabar burung yang kita dengar dari di luar sana, semua itu tergantung dari diri kita masing-masing. Cuma di penelusuran malam hari ini saya menemukan seperti pembelajaran antara umat beragama ataupun antar suku, bahwa kerukunan itu lebih penting dalam kehidupan ini. Baiklah, sekiranya penelusuran malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbak Gol Official di lain hari dan kesempatan yang sama.